Halo, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dilancarkan segala urusannya. Kembali lagi di Gop Studio, tentunya masih bersama saya, Burhan. Sebuah ringkasan alur cerita dari film yang berjudul Mercy tahun 2023 akan menemani kegabutan kita kali ini. Berkisah tentang seorang dokter bedah wanita sekaligus mantan militer yang harus kembali mengandalkan kemampuan di masa lalunya demi menyelamatkan sang anak yang telah disandra ketika keluarga mafia Irlandia telah menguasai rumah sakit tempatnya bekerja. Nah, seperti apakah alur cerita selengkapnya? Kita langsung saja go-kan ke pembahasannya. Freeze! Oh my god, honey. Oh, what happened? Berawal di sebuah kamp tentara Amerika Serikat yang berada di negara Afghanistan, seorang dokter militer bernama Michelle tengah disibukkan menangani para anggota yang terluka. Salah satunya seorang penjinak bom sekaligus suaminya sendiri bernama Alex. Di mana saat itu Alex bukan hanya terluka saja, akan tetapi sudah ada bom yang menempel di badannya. Hingga inilah yang terjadi. Oh my god. Everybody clear out! There's a bomb! No! No! 2 tahun berlalu setelah kejadian yang merenggut nyawa sang suami. Kini Michelle pun bekerja di sebuah rumah sakit yang bernama Mercy. Di sini Michelle dianggap sebagai dokter terbaik karena memiliki keberanian ketika mengambil keputusan saat menangani pasien-pasiennya yang dalam kondisi kritis. Michelle sendiri mempunyai seorang anak laki-laki yang hobi bermain bola bernama Bobby, di mana besok Bobby akan berulang tahun yang ke-12. Dan tentunya Michelle pun sudah mengambil cuti demi bisa merayakan ultah anak sematawayangnya tersebut, serta memberikannya hadiah berupa bola sepak dan sebuah tiket pertandingan antara Persib melawan PSIS Semarang nanti malam. No way. Tickets for tonight? Sementara itu di tempat lain, seorang pria bernama Ryan Quinn tengah menjalani proses interogasi oleh 2 orang anggota FBI yang terdiri dari agen Ellis dan juga rekannya bernama agen McBride. Ryan sendiri merupakan anak kesayangan dari seorang bos gangster yang bernama Patrick Quinn dan juga memiliki seorang kakak bernama Sean Quinn. Mereka adalah sebuah keluarga imigran asal Irlandia yang kini menjelma menjadi sekelompok gangster bersaudara, terlibat dalam beberapa kasus kriminal seperti pembunuhan, pemerasan, penggelapan pajak, penyuapan, dan perdagangan manusia. Sehingga jelas jika tertangkapnya Ryan merupakan sebuah penangkapan besar sekaligus prestasi bagi 2 orang agen FBI ini yang merupakan anggota baru di lapangan. Terlebih menurut rumor yang beredar, Patrick Quinn atau sang ayah akan menyerahkan kekuasaannya kepada Ryan ketimbang kepada kakaknya Sean Quinn. Untuk proses penyelidikan lebih lanjut, Ryan pun akan dipindahkan ke kantor pusat. Dan saat itu tanpa mereka sadari ada seorang anggota Quinn lainnya bernama Jono yang tengah mengawasi pergerakan 2 orang agen FBI tersebut. Lantas Jono pun segera menghubungi Sean tentang tertangkapnya Ryan saat ini, di mana Sean pun memintanya agar Jono terus mengikuti mereka. Begitupun Sean sendiri yang akan bergegas menyusul bersama para anak buahnya. We have to go. Tepat di sebuah jalan yang tampak sepi, Jono pun mulai melancarkan aksinya untuk mengganggu perjalanan mobil para anggota FBI yang membawa Ryan, diikuti oleh kemunculan mobil Sean dan para anak buahnya yang membuat mereka terjebak hingga baku tembak pun tak bisa dihindari lagi. Di tengah-tengah pertempuran ada sebuah pemandangan yang sangat mengejutkan, di mana saat itu Sean berjalan menghampiri mobil tempat Ryan berada dan justru malah dengan sengaja menembak adiknya tersebut. Sehingga sampai sini sudah jelas jika sepertinya Sean tak rela jika kekuasaan ayahnya jatuh kepada Ryan. Jadi dengan tewasnya Ryan, maka Sean akan menjadi anak satu-satunya yang berhak atas warisan sang ayah. Namun tiba-tiba ia dikejutkan oleh agen Ellis yang mampu bertahan dan berhasil melarikan diri dari sana, membawa Ryan beserta agen McBride yang dalam keadaan terluka parah. Get me directions to the nearest hospital. Di tengah perjalanan, agen Ellis pun diarahkan agar menuju ke rumah sakit terdekat, yaitu rumah sakit Mercy yang tak lain tempat Michelle bekerja, disusul oleh komplotan Sean yang terus membuntutinya dari belakang. Mercy Hospital. Please proceed to the room. Sementara di rumah sakit Mercy sendiri, tampak Michelle dan Bobby pun sudah bersiap-siap untuk segera pergi. Namun di waktu yang sama, agen Ellis pun tiba di tempat tersebut, membawa Ryan dan juga rekannya agen McBride. Saat itu Michelle pun tetap memaksa akan pergi meskipun melihat 2 pasien dengan kondisi kritis lewat di hadapannya. Berbeda dengan anaknya Bobby yang justru meminta ibunya ini agar terlebih dahulu ikut membantu menangani mereka. Belong. Copy? Copy. Okay.
Dan sekarang kita pun akan diperkenalkan kepada seorang pria tua yang tak lain adalah Patrick Quinn. Kala itu ia menerima telepon dari Sean yang memberitahu jika sekarang Ryan telah ditahan oleh pihak FBI. Sean mengatakan kalau Ryan terkena tembakan saat terjadi baku tembak, yang tentunya tanpa mengakui kalau Sean sendirilah pelakunya. Sekarang Ryan pun sudah dibawa ke rumah sakit Mercy oleh pihak FBI, di mana Patrick pun akan segera menyusul ke sana saat itu juga dan meminta Sean agar jangan bertindak macam-macam sebelum ia tiba di sana. Beralih ke rumah sakit, tampak saat itu agen Ellis pun tengah melapor kronologis kejadian kepada atasannya. Sementara di ruang operasi, Michelle dan para dokter yang lain pun berhasil membuat dua pasiennya melewati masa-masa kritis. Selanjutnya agen Ellis pun bertemu dengan Michelle untuk menanyakan tentang keadaan rekannya, yaitu agen McBride. Michelle pun menjawab jika temannya tersebut sekarang sudah dalam kondisi stabil, tapi Michelle cukup dibuat terkejut saat agen Ellis menanyakan keadaan Ryan Quinn dengan sebutan saksi. Namun dengan alasan kode etik, agen Ellis pun tak bisa menceritakan apapun kepada Michelle. It's not something I can talk about. Tak lama kemudian Patrick pun tiba bersama para anggota keluarganya yang lain. Ia meminta Sean agar jangan bertindak gegabah dan tetap menunggu di sini selama ia melihat kondisi Ryan. Namun karena Ryan merupakan penghuni bangsal khusus tanpa pengunjung, Patrick pun tidak diizinkan masuk untuk menemui anaknya secara langsung dan lebih baik menunggu sampai nanti ada salah satu dokter yang keluar dari ruangan operasi. Kebetulan Bobby yang juga sedang menunggu sang ibu tanpa sengaja menjatuhkan bolanya tepat ke arah Patrick. Patrick pun langsung mengembalikan bola tersebut kepada Bobby dan sempat menyemangatinya sebelum Bobby pun pergi ke tempat yang lain. Tak lama kemudian Michelle pun muncul berniat menemui Bobby yang sayangnya sedang bermain di tempat lain. Dan kebetulan saat itu ada seorang perawat menyapa Michelle dengan sebutan dokter tepat di hadapan Patrick. Lalu Michelle pun mencoba bertanya kepada Patrick apakah dia melihat seorang anak yang membawa bola. Patrick pun menjawab kalau anaknya Bobby tadi pergi ke lorong depan. Begitupun Patrick yang balik bertanya tentang anaknya atau seorang pasien yang bernama Ryan Quinn. Michelle menjawab kebetulan dia sendiri yang menangani anaknya Ryan. Di sini ia mengatakan kalau keadaan Ryan sekarang baik-baik saja dan masih dalam pengaruh obat bius. Namun tak lupa ia pun menyampaikan jika saat ini Patrick pun tidak diperbolehkan untuk menjenguknya sebelum ada izin dari pihak yang berwenang. Sementara itu, Sean, Jono, dan juga Dani tampak sudah merasa kesal hanya terus berdiam diri di tempat parkir. Hingga akhirnya mereka bertiga pun masuk ke dalam rumah sakit sambil menenteng senjata api, menyandra seorang security bernama Frank dan dengan teganya menghabisi seorang petugas yang akan menekan tombol alarm darurat. Don't fucking push it! Suara tembakan yang terdengar begitu keras membuat seisi rumah sakit menjadi panik. Michelle yang sadar kalau situasinya akan sangat berbahaya, meminta anaknya Bobby agar tetap bersembunyi di dalam locker room. Sementara itu Patrick tampak begitu murka ketika mengetahui tindakan Dani yang menurutnya sudah di luar batas. Ia pun meminta kepada anak buahnya agar segera mengumpulkan semua orang di lobi, lalu kemudian menyeret Dani dengan kasar untuk memberinya sebuah pelajaran. Tanpa ada rasa belas kasihan, Patrick pun langsung memotong telinga Dani sebagai hukuman atas kecerobohan yang telah ia lakukan. Kemudian ia pun menuju lobi untuk menemui semua orang yang ada di sana dan meminta salah satu perawat agar membantu menangani luka Dani. Selanjutnya Patrick pun menyampaikan maksud dan tujuannya datang ke sini hanya untuk menjemput anaknya Ryan dan akan segera meninggalkan tempat tersebut. Ia mengatakan tak ingin ada siapapun yang terluka lagi, asalkan ada orang yang bersedia menunjukkan tempat anaknya ditempatkan. Dan barulah di sini Dr. Terence pun memperkenalkan dirinya sebagai orang yang ikut menangani operasi Ryan. I just don't want anyone unnecessarily hurt. Namun setibanya di ruangan yang dimaksud, Patrick dan Sean pun harus dibuat kecewa karena ternyata Ryan sudah menghilang dari sana dan hanya ada agen McBride. Terence pun mengatakan kalau sepertinya Ryan sudah dibawa pergi oleh agen FBI yang membawanya datang ke sini, yaitu agen Ellis. Sean yang semakin kecewa dengan teganya memutus selang oksigen agen McBride hingga ia tewas saat itu juga, sekaligus menuduh kalau agen McBride lah orang yang bertanggung jawab atas tertembaknya Ryan sang adik. Patrick pun langsung menghubungi Liam untuk memberitahu kalau Ryan sudah dibawa pergi oleh FBI. Begitupun Liam sendiri segera menyuruh semua keluarga Quinn yang ada di sana agar segera mencari keberadaan Ryan. Beralih ke agen Ellis yang kala itu tengah membawa Ryan untuk mencari tempat bersembunyi. Ia pun sempat melihat rekannya agen McBride yang sudah tak bernapas. Sementara itu Frank tampak baru saja tersadar dari pingsannya. Ia pun berhasil pergi dari tempat tersebut tanpa diketahui oleh anak buah Patrick yang tengah menjaga pintu.
Sebuah situasi yang cukup menegangkan ketika Jono masuk ke ruangan locker room tempat di mana Bonnie bersembunyi. Beruntung saat itu ia mendengar suara yang ternyata merupakan temannya sendiri. Tampak juga Michelle yang tengah mengawasi mereka berdua, di mana ia cukup dikejutkan oleh kemunculan prank secara tiba-tiba. Lantas Frank pun segera membawa Michelle menuju ke ruangan CCTV. Di sini Michelle pun bisa dengan jelas melihat orang-orang yang disandra di lobi serta agen Ellis yang saat ini berada di sebuah ruangan penyimpanan terbengkalai. Namun ia pun meminta Frank untuk mematikan semua kamera CCTV agar nanti pergerakannya tidak diketahui. Dan ketika itu Frank dibuat kagum ketika melihat aksi Michelle saat menghajar anak buah Patrick dengan sangat mudah. Holy shit. And cut those wires. Di sisi lain, Patrick menemukan beberapa orang yang tengah bersembunyi di sebuah ruangan dan langsung menggiring mereka semua ke lobi untuk bergabung bersama yang lainnya. Dan setibanya di lobi, ia meminta kepada siapapun yang mengetahui denah atau peta dari rumah sakit ini agar bisa menemukan keberadaan Ryan dengan mudah. Namun secara bersamaan terdengar suara sirine mobil polisi yang tentunya membuat semua keluarga Quinn menjadi panik. You, female nurse, stand up, come with me. Dipimpin oleh seorang agen FBI bernama Jones, mencoba bernegosiasi dengan keluarga Quinn yang saat ini diwakili oleh Sean sambil menyandera salah satu perawat. Namun justru Sean malah mengancam akan membunuh semua sandera jika pihak FBI dan kepolisian memaksa masuk ke rumah sakit tersebut. Ia pun meminta agar semua aparat itu untuk segera mundur dan membiarkannya keluar dalam keadaan utuh. Back the fuck up! Me and my family! Sementara itu Michelle dengan sengaja menjatuhkan sepatunya untuk menghambat pergerakan dari anak buah Patrick yang sepertinya sudah curiga dengan keberadaan Michelle saat ini. Kemudian ia pun segera menemui agen Ellis di ruangan penyimpanan terbengkalai yang terlihat frustasi menghadapi situasi seperti sekarang. Lantaran ini merupakan tugas pertamanya sejak menjadi anggota lapangan. Terlebih saat itu Ryan tiba-tiba tersadar karena reaksi obat biusnya telah habis. Beruntung Michelle pun bisa mendapatkan obat biusnya dengan cepat. Namun di sini ia pun dikejutkan oleh anak buah Patrick yang muncul secara tiba-tiba. Ellis yang mencoba membantu malah harus terkena tembakan di bagian lengannya. Tapi untungnya Michelle dengan cepat menembak pria itu hingga ia tewas saat itu juga. Dan kala itu terdengar suara panggilan lewat walkie-talkie tapi Michelle memilih mengabaikannya. Di sisi lain Frank yang berniat mematikan kamera CCTV malah memutus sebagian aliran listrik. Daddy, say what that is. Sementara di luar tampak polisi pun justru kembali menambah pasukannya lagi yang tentu saja membuat Sean marah sehingga negosiasi pun tak bisa dilakukan. Beralih ke Jono yang saat itu berhasil menemukan keberadaan Frank sekaligus mendapatkan peta lengkap dari rumah sakit ini. Di sisi lain Ryan yang baru saja mendapat pengobatan dari Michelle mengatakan kalau orang yang menembaknya adalah kakaknya sendiri yaitu Sean. Sean sangat marah saat mengetahui sang ayah ingin Ryan mengambil alih bisnis keluarga Quinn sehingga ia pun berniat untuk membunuhnya. Jadi sudah jelas kalau Sean merupakan orang yang nekat dan tak punya rasa belas kasihan. Ryan menyarankan agar lebih baik dirinya dipertemukan dengan sang ayah untuk membicarakan semuanya demi menghindari jatuhnya korban. Terlebih mereka telah membunuh salah satu anggota keluarga Quinn yang pastinya akan membuat Sean mempunyai alasan untuk balik menyerang. Dan meskipun agen Ellis sempat menolak keras rencana tersebut, namun sepertinya ia pun harus berpikir ulang mengingat besarnya potensi korban yang akan berjatuhan. Listen to me carefully. Sean's only gonna use this against you. Sementara itu pihak FBI berhasil menyadap kamera CCTV tepat di mana agen Ellis berada. Mereka pun mempertanyakan siapakah wanita yang sedang bersamanya yaitu Michelle. Tapi tentunya tak butuh waktu lama bagi siapapun untuk mengetahui data diri Michelle. Di mana mereka pun sangat dibuat kagum dengan latar belakang Michelle yang merupakan mantan prajurit khusus Amerika Serikat yang bertugas di Afghanistan. Bahkan para aparat ini pun tak ragu untuk memberi hormat kepada Michelle yang secara kebetulan saat itu baru saja akan memulai aksinya. Let's do everything we can to help that soldier. Beralih ke Jono yang kala itu menyerahkan Frank ke hadapan Sean sambil memberikan peta rumah sakit ini. Namun saat tiba di lobi, Sean pun mendapat panggilan dari Danny yang membuatnya semakin murka saat Danny melaporkan jika salah satu anggota keluarganya telah tewas. Di sini Sean pun berpikir kalau pelakunya adalah anggota FBI dan berniat akan segera mencarinya untuk dihabisi. Disusul oleh suara alarm yang tanpa sengaja Michelle bunyikan sehingga menjadikan suasananya semakin menegangkan. Hurry. Shut the fucking alarm off. Sial bagi Bobby karena kini tempat persembunyiannya telah diketahui oleh Danny yang tentu saja langsung membawanya ke hadapan Frank sambil menyerahkan foto keluarga Michelle. Sedangkan di sisi lain Michelle tampak sedang berkelahi dengan salah satu anak buah Patrick, di mana ia berhasil membuatnya tersetrum dan justru membuat daya listrik menjadi mati.
Melalui pengeras suara, Patrick pun memberitahu Michelle kalau sekarang anaknya Bobby sedang berada bersamanya. Tak lupa ia pun menyampaikan kekaguman terhadap Michelle yang merupakan mantan seorang prajurit. Namun lebih penting dari itu, saat ini Patrick hanya ingin Ryan kembali kepadanya. Ia pun berjanji akan menyerahkan Bobby dalam keadaan baik-baik saja, asalkan Michelle bisa menuruti keinginannya untuk mengembalikan Ryan. All he wants is his son. Di sini Michelle mengatakan jika sekarang Ryan tidak ada bersamanya, tapi ia menyampaikan kalau kondisi Ryan dalam keadaan baik-baik saja dan berjanji akan segera membawanya ke hadapan Patrick. Berbeda dengan Sean yang tentunya panik ketika mendengar sang adik Ryan ternyata masih hidup, di mana ia pun tampak akan menjalankan rencananya sendiri bersama Jono dan Danny. To get our children back home. No, I don't want this to go on. Dengan teganya, Sean akan mengorbankan Dr. Terence untuk memperpanjang konflik, menempelkan beberapa bom di badannya, lalu memintanya keluar ke hadapan para polisi untuk menyampaikan pesan. Di sini Terence mengatakan kalau Sean akan mengeksekusi semua sandera sebanyak 15 orang jika para polisi tersebut belum juga mundur. Hingga inilah yang terjadi. Jelas saja Patrick pun begitu marah melihat tindakan Sean yang dinilai begitu berlebihan. Namun tampaknya sekarang Sean sudah tak memperdulikan keberadaan sang ayah dan langsung mengambil alih situasi saat ini. Kemudian ia pun menghubungi Michelle dan sepakat akan bertemu di kamar mayat untuk sama-sama menukar Bobby dan Ryan. Michelle mengatakan kalau dirinya akan datang sendirian tanpa melibatkan agen FBI yaitu Alice. Sebelum itu, Sean pun terlebih dahulu melihat peta rumah sakit ini agar bisa mengetahui jalan keluar alternatif. Dan rencananya mereka akan meledakkan sebuah bom untuk mengalihkan perhatian. Para sandera pun mulai dipindahkan dari lobi ke sebuah ruangan yang ada di dalam. Sementara Danny yang kala itu bertugas memasang bom tiba-tiba dikejutkan oleh kedatangan Michelle sambil menodongkan pistolnya. Dan meskipun sempat terkejut dengan perlawanan Danny, namun untungnya Michelle bisa kembali mengatasinya dengan mudah, hingga ia pun terpaksa harus menghabisinya saat itu juga. Mendengar suara tembakan, Sean pun langsung meminta Jono untuk memeriksanya. Di mana Jono pun begitu dibuat murka ketika mendapatkan Danny sudah dalam keadaan tak bernyawa. Ia pun segera memberitahu kematian Danny dengan wajah yang tampak sangat marah, sambil meminta mereka agar menyerahkan Bobby kepadanya. What's going on? She killed Danny. Merasa jika situasinya sudah sangat kacau, Sean pun meminta Patrick membawa Bobby untuk langsung melakukan pertemuan bersama Michelle tanpa mengikut sertakan keluarga Quinn lainnya. Sementara Michelle sendiri harus terpaksa membawa Ryan tanpa melibatkan agen Alice untuk bertemu dengan Patrick dan Sean. Just stay with me. Hingga akhirnya mereka pun bertemu di kamar mayat, di mana Michelle dan Patrick pun begitu lega ketika melihat anaknya masing-masing dalam keadaan baik. Pertukaran pun langsung dilakukan tanpa ada masalah apapun sesuai yang Patrick janjikan. Namun kala itu seketika situasinya berubah saat Ryan mempertanyakan alasan kenapa Sean menembaknya. Mendengar hal tersebut, jelas saja Patrick pun begitu terkejut, di mana ia pun sudah tak bisa menahan emosinya lagi dan langsung menampar Sean hingga terjadilah perkelahian antara ayah dan anak ini. John, stop it! Sementara di luar, para polisi tampaknya sudah merangsak masuk untuk menyelamatkan para sandera. Kembali ke dalam, kala itu Sean dengan sengaja menembak sang ayah hingga Patrick harus tewas saat itu juga. Sedangkan Michelle sendiri meminta Bobby agar segera lari menuju ke lorong yang sialnya malah ada Jono menghadang. Sempat terjadi baku tembak dengan agen Alice yang muncul secara tiba-tiba dan berhasil menghabisi Jono meskipun dirinya terkena tembakan juga. Sekarang Sean dan Michelle tengah berhadapan satu sama lain sambil menodongkan pistolnya masing-masing untuk saling menembak. Namun sialnya Sean masih bisa bangkit untuk kemudian langsung memasang bom dan segera bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut guna mengejar Bobby. Tak lama kemudian Michelle pun tersadar akibat teriakan sang suami di dalam mimpi, di mana ia pun langsung menghadapi situasi yang sangat menegangkan ketika harus mematikan bom dengan waktu tersisa sedikit lagi. Hingga inilah yang terjadi. Tak butuh waktu lama bagi Sean untuk bisa menemukan Bobby yang kala itu tengah bersembunyi. Selain menjadi sandera, Bobby pun bertugas untuk menunjukkan jalan keluar alternatif dari rumah sakit ini. Tak berselang lama Michelle pun muncul dari belakang secara tiba-tiba. Namun tentunya ia tak bisa berbuat banyak saat Sean mulai mengancam akan menembak Bobby. Di sini Michelle pun terpaksa meletakkan senjatanya sambil memberi kode kepada Bobby untuk melakukan sebuah tendangan. Hingga inilah yang terjadi.
Ada sebuah kejutan ketika ternyata Patrick Quinn masih hidup, yang tentunya akan segera menjalani persidangan saat kondisinya sudah membaik. Sementara itu kini Michelle telah menjadi sorotan dari berbagai pihak setelah kehadirannya yang dianggap berperan penting dalam menghadapi para gangster di rumah sakit Mercy. Dan film pun tamat.